pertarungan politik ya, salah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya, terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting, yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Itulah yang saya sebut sebagai politik yang mungkin semua orang tidak akan bisa menangkap ini dengan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat berita di X, perkembangan hari ini seperti apa gitu loh. Mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya, saya kira lulusan UGM banyak lah kan kira-kira begitu. Nah yang kedua, secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman, dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya ingin ditunjukkan kepada publik, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik ya, salah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya, terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting, yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Itulah yang saya sebut sebagai politik yang mungkin semua orang tidak akan bisa menangkap ini dengan indah. Nah per hari ini ya jujurli saja, semua orang kan bertanya-tanya ini pada akhirnya siapa yang harus dipercaya dalam konteks ini. Oleh karena itu kalau kita belajar tentang teori komunikasi politik. Kalah benar itu nantilah ujung. Yang paling penting bikin kegaduhan dan kekisruhan dulu. Jadi publik itu diminta untuk bikin kesimpulan masing-masing. Jadi yang dipakai itu adalah ilmu filsafat, adalah meragukan segala-galanya, doubt everything. Jangankan soal buku, jangankan soal ijazah, bahkan agama sekalipun, kalau bisa itu dipertanyakan validasinya. Yang paling penting publik itu tidak satu persepsi terkait dengan satu keyakinan yang selama ini dianggap mutlak. Kira-kira begitu. Bang Azwan silakan, seperti sudah gatal ingin berkomentar begitu. Benarkah ini ada pengaruh ke 2020? Dari pengamat politik. Luar biasa dan memang kenyataannya seperti itu. Kita sekarang tidak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan gimana ya. Tetapi intinya kami tidak ngerti politik, kami tidak ngerti. Yang jelas bahwa yang kami tahu yang mana yang benar gitu loh. Dan pertanyaan besar, kenapa sih itu ijazah tidak mau ditunjukkan? Ada apa? Itu kan luar biasa kalau Jokowi menunjukkan yang jasa aslinya, pasti kan jadi malu semua ini pakar-pakar ini. Akhirnya kan tidak jadi pakar jadinya, itu intinya sebenarnya.
terlepas bahwa itu politik atau gimana, memang tidak mempengaruhi apa yang sudah lewat. Bahwa dia presiden tidak mungkin dicabut, dia presiden yang sudah selesai, kebijakannya pun seperti itu. Tetapi kita masyarakat biasa ini dengan melihat juga hari-harinya Pak Jokowi itu terlalu banyak yang konflik, banyak hal yang tidak semestinya seperti itu gitu. Seperti dosennya Pak Kasmujo, kasihan. Ini banyak orang banyak orang yang jadi korban jadinya kalau tidak ditunjukin. Itu kan dampaknya. Kalaupun itu adalah politik, aduh luar biasa. Merusak orang. Itu intinya. Kita lihat hari-harinya. Tidak usahlah hari-harinya. Kalau kami mulai dari penampilannya bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing, lalu pindah menjadi dosen akademik, dan itu pun disangkali semua oleh Pak Kasmujo. Kita lihat juga wajahnya Pak Kasmujo luar biasa ini. Kasihan, tertekan. Jadi itu yang menjadi, kalau itu seperti itu politik, aduh, gimana ya? Gak bisa saya jelasin. Nanti kena delik. Oke, kita lanjut. 29 ada tangan-tangan di belakangnya? Iya, mungkin saja itu berpengaruh terhadap itu ya. Biar bagaimanapun magnitud dari Pak Jokowi ini kan masih cukup besar kan. Yang terakhir berapa persen itu Pak Burhanuddin Muhtadi? 70% lebih kan, masih kesukaan kepada Pak Jokowi itu. Yang jelas begini, Pak Jokowi ini membantu penuh, ya full speed untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mewujudkan cita itu. Yang jelas kegaduhan-kegaduhan yang timbul ini memang harus segera diselesaikan, ya secepat mungkin gitu. Mungkin dengan nunjukin ijazahnya bisa selesai. Enggak, jangan sampai gini. Ini banyak penumpang gelap dan pansos ya, ya termasuk Betor itu ya kan, apalagi menyeret-nyeret nama PDIP gitu loh. Ini kan luar biasa nih, bahaya loh sebetulnya. Karena beliau itu tidak masuk dalam struktural dari PDIP itu gitu. Apakah dia ingin membenturkan Jokowi dan PDIP lagi, ya kan, mengambil celah-celah kesempatan di situ, ya kan bisa saja terjadi gitu loh. Apalagi dia mengatakan bahwasannya majority, dia bilang kan, bupati, gubernur, wali kota dari PDIP itu semuanya nyetak di Pasar Pramuka. Ya, pertanyaan saya, Universitas Pasar Pramuka itu Jokowi atau yang tadi? Kan begitu pertanyaan besar kan itu. Dan dia itu, ya kalau saya katakan dia itu oknum gitu. Oknumnya. Bang Ahmad, kalau melihat tadi dikatakan ada penumpang gelap nih, takutnya ini memang ujung-ujungnya ke 2029. Ya, kalau namanya analisa terkait di luar hukum itu apapun bisa jadi. Bahkan dengan teori katuk matuk, istilah orang Jawa, dipas-pasin, dicocokmologi gitu, dicocok-cocokin ya. Itu semua juga bisa berkait. Dan kalau menggunakan teori yang sama, sebenarnya kan bisa saja ini justru kehendak dari Jokowi ya, ingin mengadu memecah belah anak bangsa dengan menahan ijazahnya misalnya. Karena secara hukum sebenarnya pembuktian non litigasi itu juga dibuktikan. Menunjukkan bukti itu tidak hanya di pengadilan. Di luar pengadilan pun bisa. Nah, kalau di luar pengadilan itulah penyelesaian namanya non litigasi. Kalau saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau saya jadi kuasa hukum Jokowi, saya bilang, Pak, tunjukkan saja. Perkara Bapak nanti juga dibuktikan, itu hal yang lain. Ini kan untuk menjungkir balikkan penuduh, Pak, biar mereka tahu kalian pembohong, misalnya demikian. Tapi begitu komunikasi yang ditempuh adalah dengan mengkeep ijazah itu, publik justru tambah berpunya keyakinan, oh, jangan-jangan barang itu bermasalah. Kalau tidak bermasalah, ngapain sih nggak boleh difoto? Dan yang menarik adalah yang ingin diyakinkan itu bukan hanya 11 media yang kemudian bisa ngintip, nggak boleh difoto begitu. Tapi publik hari ini, karena persoalan ini kan sudah menjadi domain publik. Kenapa? Karena ijazah ini pernah digunakan untuk sampai pada jabatan publik. Bang Ahmad, itu juga tadi kata Mas Adi nggak berubah juga, Pak Jokowi tetap periode, tetap menjadi gubernur. Nah, inilah yang dikaitkan motif politik, keliru. Karena motif hukum itu tidak terkait itu. Pasal 263 sampai hari ini tidak pernah dianulir. Pemalsuan dokumen itu kejahatan. Apakah kita mau membiarkan kejahatan merajalela dengan menyatakan, oh, nggak ada konsekuensinya ini dengan jabatan sudah berlalu? Enggak. Berarti tujuan dari Anda apa dong, Bang? Loh, kalau tujuan dari Roy Suryo dan kawan ingin menegakkan hukum, ini ada dugaan tindak pidana, dugaan kejahatan, sudah ada bukti-bukti. Berarti ayo dong sampai ke pengadilan. Pidana, keinginan dari pihak Anda sampai. Loh, ini kan sejak awal sudah pidana semua. Ada 2 pidana yang berjalan di Barreskrim, laporan TPUA terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi, di Polda laporan
terkait dugaan adanya pencemaran dan fitnah. Nah makanya harus dibuktikan dulu barangnya asli atau tidak gitu loh. Katanya. Ya itu kan versinya saudara kita. Iya. Tugas dia kan sebagai harus dibuktikan. Tugas beliau kan sebagai lawyer ya memang harus membela klien ya, apapun itu ya, dengan konsep-konsep beliau yang sebutkan tadi. Ya di pihak kami ya bahwasanya sudah berjalan di pengadilan gitu kan. Ya mungkin mediasi sudah tidak ada ya kan. Ya kita tinggal mengikuti aja alur yang sudah ada. Bagaimana ya dipercepatlah dari Polda Metro Jaya ya. Sampai mana ini? Kalau ini masuk ke tahap penyidikan ya monggo. Kalau diberhentikan ya monggo gitu kan. Kan ada alasan-alasan yang disebutkan di situ tadi. Yang jelas kan pengetahuan saya ini masih mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Hampir lebih 30 saksi yang sudah di ini kan. Jadi kan ini memang benar-benar fokus dan benar-benar serius gitu. Apalagi kan dari Polres itu kan ditarik lagi kan ke Polda. Jadi intinya adalah udahlah kita sabar-sabar aja. Jangan sampai ada penumpang gelap lagi nanti. Yang bikin acak satu matuk gitu ya. Baik, Bang Ahmad, ini saya mungkin mau konfirmasi ya. Ini ada informasi mengenai kabarnya Pak Iman menghubungi Roy Suryo mengatakan untuk stop aja kasus ini, minta maaf dan segala macam. Itu benar atau enggak? Barusan kemarin saya telepon ke Pak Roy. Pak Roy, benar nggak ini informasi benar? Ya dia di Mei kirim WA. Buktinya juga sudah ada. Dengan nada agak mengancam. Yang kedua, dia mengaku sebagai sahabat, minta maaf. Tapi ada yang menarik dari WA yang dikirim. Memang ada pengakuan pernah punya toko di Pasar Pramuka tadi yang terbakar. Terlepas tahunnya beda itu hal yang lain. Makanya harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Jangan sampai liar kabar ini. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, kita itu seperti stateless. Nggak ada negara. Loh kemana negara? Kemana aparat penegak hukum? Kenapa ini dibiarkan liar? Kenapa yang satu statement demikian, yang begini, ada informasi nama-nama, terutama Dani Widodo. Nah, katanya kan ada nih orangnya. Panggil, periksa. Dani Iskandar dan Widodo. Lah ya, nih lebih lengkap nih Dani Iskandar dan Widodo. Periksa, panggil. Dan begini ya, kalau di dalam konteks penegakan hukum, polisi juga tahu nggak ada maling ngaku. Kalau maling ngaku penjara penuh. Makanya di dalam proses BAP itulah nanti akan ketemu itu kebenaran material. Bisa jadi di luar ngomongnya beda-beda, tapi di hadapan penyidik, siapa nama kamu, alamat kamu benar nggak? Oh iya Pak, mohon maaf, memang benar. Bisa aja terjadi seperti itu, gitu loh. Baik, sedikit aja mungkin Bang Aswan. Ada tekanan-tekanan untuk menyelesaikan kasus ini? Nggak ada tekanan-tekanan. Kita seperti the water flow aja. Air mengalir aja, gitu ya. Ikutin arus aja semuanya. Ya kan, wajar lah kalau ada yang berapi-api untuk bicara itu kan wajar. Saya kadang-kadang juga berapi-api gitu kan. Tapi yang penting adalah kita ingin ini semua damai gitu. Sedamai senyuman biar nggak perang kayak Iran Amerika gitu. Mas Adi, kita pengennya publik tidak hanya disuguhi mungkin gimmick-gimmick lah atau perang antara, bukan perang ya, maksudnya saling serang begitu ya. Apa yang harus mungkin ditangkap dari hal ini? Inilah logika publik kita per hari ini. Sesuatu yang mungkin tidak ada urusannya dengan mereka secara langsung menjadi ramai. Jadi diskusi perang sekalipun kalah dengan diskusi jasa. Hal-hal yang... Jadi kalau kita ini aktif berdiskusi di semua kanal media sosial dan media mainstream, yang rating paling tinggi itu adalah soal ijazah. Iran, Israel, Amerika, perang-perangan pakai rudal. Itu tenggelam. Sekalipun misalnya per hari ini sudah mulai bicara tentang bagaimana sekolah untuk rakyat, program makan bergizi gratis. Itu tonnya tidak terlampau dimakan oleh publik. Yang suka yang kayak gini. Inilah yang saya sebut ya sebaiknya memang harus diakhiri dengan cara apapun ini persoalan ijazah. Saya kira masih banyak hal penting yang mesti diinvestigasi dan kita kawal untuk kepentingan bangsa yang akan datang. Karena saya kira persoalan mendasar dari kebangsaan kita yang cukup real dan nyata adalah soal sulitnya cari pekerjaan. Daya beli masyarakat mulai berkurang. Dan itu yang paling penting menurut saya, bagaimana energi-energi itu yang kemudian harus kita maksimalkan. Meski kita juga tidak bisa membatasi siapapun untuk bicara lah, kira-kira begitu. Tapi saya sebagai warga negara biasa selalu mengimbau, Rati, memang kita ini harus mulai bergandengan tangan. Ya, saya kira banyak persoalan yang lebih prinsip untuk kita pikirkan bersama untuk bagaimana Indonesia betul menjadi negara yang kita bayangkan sebagai generasi emas lah, bukan generasi emas-emasan. Langsung aja emas juga ya. Gandengan tangan. Gandengan tangan. Ada bagi-bagi ya dilihatnya. Iya, luar biasa semua ini pembicara. Semuanya pada disibukkan dengan hal yang sepele, tetapi berharap kepada halayak ramai. Mari berdamai. Tapi kenapa sih tidak ada yang sampaikan? Mari Pak Jokowi, ini bahaya, bukan bahaya, tapi kan menjadikan masyarakat bagaimanapun juga
ya orang kepingin tahu benernya gitu loh. Orang juga berpikiran tidak mungkin seorang Jokowi orang berani mencurigai kalau tidak ada sumber informasi yang layak dipercaya. Nah paling tidak hal-hal seperti ini kan kalau ijazahnya Pak Joko ditunjukkan lebih cepat, masalahnya saya kira masyarakat tidak bertanya-tanya. Jujur saya pribadi nih, saya bicara pribadi ya. Loh kok bisa gitu loh. Jangan dianggap tidak berdampak, luar biasa. Seorang presiden yang kalau memang benar dan itu ijazahnya palsu, luar biasa itu. Malah bukan luar biasa, biadab itu. Buat saya secara pribadi, jadi ya kan boleh berbeda. Antara mungkin anda di sana itu yang duduk orang pintar, tapi kami juga punya cara berpikir sendiri gitu loh. Luar biasa. Itu suatu, kalau saya anggap suatu kejahatan sudah ya, seperti Pak Husnuddin bilang, ya apa kita mau biarkan terus-terusan. Ini kan salah satu. Dan indikasinya itu kan banyak. Ini kalau dibiarkan seperti ini, waduh, bahaya nih. Nggak pernah, saya selalu sampaikan bahwa tidak pernah mampu nalar saya itu menerima, tapi dengan berjalannya waktu si Rismond menjelaskan dengan ilmunya itu memang masuk akal gitu loh. Tetapi yang paling membuat keyakinan semakin hari semakin melemah malah sumbernya dari Pak Jokowi. Tuh, minta maaf, dijelaskan dosen pembimbing saya Pak Kasmujo. Dan ada Pak Pratikno di situ duduk dengan senyumannya, memang ya kalau kita baca senyuman yang tidak seperti biasanya. Tuh, seperti ada senyumannya Pak Kasmujo pada saat itu ada sesuatu yang tersembunyi. Itu. Lah lagi-lagi setelah dikonfirmasi dari Pak Rismond, terlepas dari ilmunya beliau, itu Pak Kasmujo mengaku kami bukan dosen pembimbing. Nah, kalau dosen pembimbing akademik ini kan Pak Jokowi masih ada videonya, masih panas itu. Oh, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing saya. Dia kan bantah sendiri dengan omongannya. Nah, jadi Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. Biasanya itu kan dulu PA ya, pembimbing akademik. Nah, itu. Lagi-lagi Pak Kasmujo juga tidak ngaku. Nah ini omongan apa ini? Aduh, tidak enak ya kita ngomong seperti apa. Jujur kalau di sekitar kamar saya ini, tidak usah loh. Paling tidak yang namanya orang suka bohong itu, aduh, sudah di luar dari maksudnya gini, gimana sih mau ngomong dengan orang yang tidak benar? Kalau ngomong bagaimana mau percaya gitu. Ini saya hanya Pak Kasmujo aja. Mau mobil SMK EKN itu saya enggak, itu ya kalau itu ya berbau politik, tapi ini aduh. Dan kelihatan jujur saya lebih jauh belakang selesai dari Pak Jokowi, tapi dokumen-dokumen yang sifatnya foto dan lain-lain sebagainya itu udah hilang semua. Pak Jokowi lengkap, jadi seperti dipersiapkan semua gitu. Tapi ya itu tadi, masih tetap bahwa kita berharap ya semoga mantan presiden kita itu tidak ada kepalsuan gitu. Saya kira itu Pak Adi Praitno, selama ini aku mengikuti cara berpikirnya, alur berpikirnya, saya saya sangat senang mendengarkan. Tetapi yang satu ini, kalau Pak Adi Praitno bilang bahwa tidak ada faedah, itu sangat terbantahkan oleh nalar saya gitu loh. Luar biasa, anak kecil pun bikin lagu gara-gara
ijazahnya Pak Jokowi dengan sindiran yang ya bukan keras lagi. Jujur memalukan itu, sangat memalukan. Jadi maksudnya supaya ini terkat semua, jangan sampai masyarakat seluruh Indonesia ini yang pernah dipimpin oleh Pak Jokowi, yang tentunya kan Pak Jokowi berbuat baik untuk masyarakat, malah jadi olok-olokan gitu loh. Oke, saya kira hanya itu aja ya. Takutnya kena delik karena kita nggak ngerti nih yang mana delik, yang mana enggak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.